Jadi teman-teman, saya sudah berada di dalam ruangan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Hari ini saya berada di SD Kacia, SD Negeri Kacia ya. Saya mau grebek dulu apa sih kegiatan sekolah pada saat ini, kan momen lebaran ini juga kita mau salam-salam sama ibu. Gitu teman-teman. Halo Ibu, selamat Idul Fitri Bu. Ya. Oh, kau bikin kaget saja. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Biasa Bu, jalan-jalan. Jadi teman-teman, saya sekarang di salah satu sekolah di Kecamatan Tamalate, tepatnya di SD Kacia. Ibu, kalau boleh tahu apa ini kegiatan sekolah atau ini? Kenapa bersih-bersihkan halaman ini? Ya begini minim kok. Selama pembelajaran daring ya, sekali-sekali kita datang ke sini untuk merawat bunga-bunga, membersihkan pekarangan sekolah. Karena anak-anak juga tidak ada kalau tidak diperhatikan ini. Biasanya mati semua bunga-bunga ini kalau tidak diperhatikan. Jadi kita setiap saat datang ke sini untuk berbenah-benah begitu. Jadi teman-teman bisa merapat sedikit Bu. Jadi teman-teman, Ibu Kepala Sekolah SD Kacia ini selama pandemi terus membenah. Kalau boleh tahu Bu, selain membenah taman-taman, kegiatan sekolah yang rutin dilakukan apa sih? Biasanya juga kita adakan rapat, tapi kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya rapatnya itu ya masalah pelaporan guru-guru tentang bagaimana perjalanan atau proses daringnya di rumah begitu. Bu, ada rasa kejenuhan tidak selama murid-murid ini belajar daring? Biasanya kan guru-guru ada semacam jenuh juga. Kalau menurut kita, bagaimana sih rasa untuk menghilangkan rasa jenuh itu, Bu? Ya kalau masalah kejenuhan itu jenuh juga sih, tapi apa boleh buat, kita harus laksanakan karena itu memang tugas kita dan harus dituntut seperti itu. Dan terutama juga dari orang tua murid itu banyak yang mengeluh karena pada dasarnya katanya dia bilang selama ini saya tidak pernah belajar, tapi setelah adanya daring ikut juga belajar sama dengan anaknya. Jadi teman-teman, ternyata selama siswa belajar daring di rumah ini ada juga lurnya, luar jaringan. Ternyata tetap tingkatkan pendidikan walau masih belajar di rumah. Bu, kesan-kesan yang unik selama belajar daring dan kemudian libur di masa pandemi apa ini Bu? Banyak sekali tuh kesan-kesannya, terutama pada saat pengeluhan orang tua itu mengeluh, Ibu guru saya ini sudah jadi guru juga di rumah ini, walaupun saya malah belajar melalui Om Google. Jadi rata-rata orang tua murid itu kalau tidak bisa bertanya langsung sama gurunya, ya bertanya sama Om Google begitu. Jadi otomatis Om Google sekarang berperan penting ini Moko. Makanya kita rindu sekali ini untuk tatap muka, kasihan. Apalagi kita lihat di sini tahu daerah di penghasilan orang tua di bawah rata-rata begitu. Bu, kalau boleh tahu ini berapa jumlah siswa di sini sih? Kalau jumlah siswa ya lumayan banyak juga, 365 orang mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Jadi teman-teman, lebih 300 sekian jumlah siswa. Ibu, ini kan kita juga ketahui pernah janji pemerintah itu akan diadakan tatap muka. Kira-kira senang tidak kalau tatap muka nanti? Kalau tatap muka itu ya senang sekali kita dari pihak guru, lebih-lebih dari orang tua murid. Jadi kita ini sudah rindu sekali untuk tatap muka. Tapi kita dijanjikan kan nanti bulan 7 nanti ini sudah ada tatap muka. Yang penting kita sesuai dengan protokol kesehatan katanya begitu. Jadi teman-teman, adik-adik yang rindu dengan sekolahnya, sabar-sabar Miki. Semoga masa pandemi ini cepat hilang. Sekolah juga enak dan tetap semangat Ki. Saya mau lihat ruangan, tak bisa aja Bu? Berantakan itu kebarusan lagi pulang ini ada
Jadi teman-teman, saya sudah berada di dalam ruangan Kepala Sekolah SD Kacia. Saya mau tanya-tanya dulu karena tadi dia bilang rindu dengan sekolah, belajar sama anak-anak muridnya. Kalau boleh tahu Bu, persiapan untuk tatap muka itu seperti apa ke depannya Bu? Iya, yang paling utama itu adalah masalah guru-gurunya perlu dipersiapkan dulu mengenai vaksin. Di sini sudah 99% guru-guru sudah divaksin. Jadi hanya ada beberapa orang itu yang tidak vaksin karena memang betul-betul tidak bisa karena dia mengidap penyakit jantung, kemudian disuruh konsultasi dengan dokter ahli jantungnya. Dokter ahli jantung juga tidak berani ambil resiko. Jadi sisa itu yang belum divaksin. Jadi untuk siswa sendiri Bu, apa persiapannya di sekolah ini? Persiapannya kita siapkan hand sanitizer, kemudian cuci tangan, sabun cuci tangan lengkap dengan fasilitasnya. Kemudian nanti kita belikan juga pelindung wajah, begitu. Jadi teman-teman, ternyata di SD Negeri Kacia ini luar biasa. Banyak sekolah-sekolah yang pernah saya buatkan konten seperti di Berwangin, di Kip Macini juga, sekolah SMP juga luar biasa. Ternyata memang persiapannya sudah matang-matang. Bu, harapan tak untuk para orang tua siswa ketika dia nanti sudah jadi ya masuk tatap muka bagaimana Bu? Harapan saya supaya orang tua murid juga kalau misalnya mau masuk ke sekolah ini atau lingkungan sekolah ini harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi apa yang kita terapkan di sini bukan hanya untuk anak-anaknya saja untuk mematuhi protokol kesehatan, tapi untuk orang tua murid juga harus seperti itu. Apalagi orang tua murid di sini sudah menandatangani tentang persetujuan sekolah tatap muka di atas materai. Jadi dia sudah tahu persis bagaimana aturannya ke depannya. Jadi teman-temanku, adik-adik yang sudah siap belajar di sekolah, rindu dengan sekolah, tak sabar Miki, karena insya Allah kalau ndak ada Korones ini bisa Miki masuk belajar. Bu, terakhir ini Bu, pertanyaanku. Ini kan sudah Idul Fitri ini, baru-baru sudah Lebaran. Ada saya lihat ini makanan-makanan, mana semua guru ini? Iya, baru-baru pulang itu semua sisa ini dua orang yang tinggal ini. Berarti tiap hari mereka datang Bu? Tidak juga, tidak setiap hari. Kalau sebelum Lebaran ini kita ada jadwal piket memang. Jadi kalau memang bukan jadwal piketnya dia tidak datang. Jadi teman-teman, alhamdulillah ya, saya gerebek lagi tempatnya sekolah di SD Kacia. Banyak sekolah yang saya gerebek, tapi gerebek halaman, gerebek apa, tapi ini bukan gerebek negatif, gerebek kegiatan sekolah di teman-teman. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian. Semoga video ini juga mengedukasi bagi teman-teman kepala sekolah. Dan saya buat video ini hanya sekedar motivasi, semangat, dan jangan lupa tetap jaga semangat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.